Iya, iya. Oke. Ya baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Elia Yuliana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 149 Palembang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Dewi Nisrina. Beliau adalah guru agama di SD Negeri 149 Palembang. Betul ya, Bu? Iya. Ya. Bu, baik, Bu. Assalamualaikum, Bu Dewi. Waalaikumsalam, Bu Eli. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Eli apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini kita ada percakapan pra-observasi ya Bu. Iya. Sebelum nanti saya akan amati jalan prosesnya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas ya Bu. Iya, Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberi pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik, Bu. Gitu, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu capai? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tuliskan ya, Bu ya. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan 5 Asmaul Husna. Di antaranya Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, dan Al-Aziz. Lalu peserta didik itu mampu berakhlak mulia sesuai dengan 5 Asmaul Husna tersebut. Ya, baik Bu. Jadi ada tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Iya, nah, Bu. Bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Baik, untuk area pengembangannya, saya menggunakan 2 aspek ya, Bu, dari pengetahuan dan keterampilan. Dari segi pengetahuan, peserta didik itu mampu memahami 5 Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Aziz, dan Al-Mu'min. Lalu untuk dari segi keterampilannya, peserta didik mampu membuat kaligrafi, Bu, kaligrafi dari 5 Asmaul Husna tersebut. Ya, Bu. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya, Bu? Iya, Bu. Oh, baik, Bu. Nah, saya ingin mendengar, Bu, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajaran. Baik. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok itu sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran match gitu. Jadi nanti anak-anak itu akan belajar mereka memasangkan nih antara arti Asmaul Husna dan Asmaul Husnanya gitu, Bu. Untuk metode saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, juga penugasan, Bu. Oke, baik Bu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran MyMath tadi, Bu ya. Terus dengan pembelajaran tersebut menggunakan model pembelajaran MyMath tadi dan juga dengan diskusi kelompok ya, Bu, Betul, tadi. dengan diskusi kelompok, Bu. Tanya jawab ya, penugasan Iya, juga ya, betul, Bu. Bu. Gitu. Ya, Bu, baik. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan dalam kelas? Untuk media pembelajarannya saya menggunakan video ya, Bu. Video YouTube yang saya buat sendiri tentang 5 Asmaul Husna. Selain itu saya juga menggunakan kaligrafi Asmaul Husnanya gitu. Jadi supaya anak-anak benar-benar terlihat nih Asmaul Husna tuh yang kayak apa sih gitu. Oh, gitu ya, Bu. Baik. Jadi nanti hari di kelas jam keberapa ya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Insya Allah saya akan melakukan kegiatan pembelajaran ini di hari Rabu, Bu. Di hari Rabu di kelas 4A pada jam pertama. Oh, gitu ya, Bu.
Ya Bu, baik Bu. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, Iya, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu, iya Bu. yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Baik Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini saya mendapat gambaran nih Bu, bahwasanya pembelajaran saya itu harus sudah saya siapkan dari sekarang. Baik dari medianya, terus apa hal-hal yang harus saya butuhkan untuk pembelajaran nanti Ya, harus saya siapkan dari sekarang. Bu. Baik Bu, terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya Iya Bu. di percakapan pra observasi ini ya Bu. Oke Ibu. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas dan hari yang sudah kita tentukan nanti. Iya betul. Eh, Baiklah, demikian percakapan kami hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Ibu. Terus, Lanjut, Pasca. Lanjut ke videonya. ya baiklah. Apa ya? Ini. Saya hidupkan ini. Oke, tidak hidup. Oh, hidup. Lah, ngomong dari tadi. Lanjut ya. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Elia Yuliana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 149 Palembang. Saya masih ditemani oleh Ibu Dewi Nisrina ya Bu. Iya Bu. Di sini Ibu sebagai guru yang ingin saya observasi dalam kegiatan supervisi akademik ya Bu. Iya, Bu. Dan saya pun ditemani oleh Ibu. Tidak usah dibaca itu. Ya, itu PP. Pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 ya Bu. Ya baiklah. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Ibu Eli. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Bu. Alhamdulillah. Nah Bu, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik Bu. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung, Bu? Awalnya sih karena memang belum terbiasa ya Bu ya. Jadi ketika di supervisi itu kaget gitu. Ya, kaget, tegang gitu ya. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu. Sudah berjalan dengan baik ya. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Baik, untuk tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran ya Bu ya. Kemudian untuk area pengembangan, saya di sini ada dua aspek. Pertama pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, peserta didik itu mampu memahami tentang 5 Asmaul Husna. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, dan Al-Aziz. Lalu untuk segi keterampilannya, peserta didik itu mampu membuat kaligrafi dari 5 Asmaul Husna tersebut, Ibu. Ya, baik Bu. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah lakukan atau sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Namun memang masih ada kekurangan Bu. Ya, baik. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu? Iya Bu. Ya, alhamdulillah. Sudah berjalan dengan sesuai, namun masih ada kekurangan? Betul Ibu. Nah, menurut Ibu, apa kekurangan? Atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, Bu? Kekurangan atau hambatan yang saya hadapi, yang sering terjadi, mungkin juga terjadi dialami oleh semua guru-guru yang lain ya Bu ya. Jadi ketika pembelajaran itu masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat Bu dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Artinya siswa itu kurang aktif Bu. Iya, jadi Bu, baik. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif gitu Betul ya Bu? Ibu. Iya. Mungkin hanya mengandalkan teman Iya seperti betul itu Bu, Bu seperti ya? itu. Oh gitu ya Bu.
Nah, kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi, Bu? Mengapa mereka kurang aktif? Mengapa tidak mau terlibat dalam diskusi, misalnya gitu? Mungkin dikarenakan pembagian kelompoknya ya Bu ya, yang mana di dalam jumlah siswanya itu memang terlalu banyak dalam setiap kelompoknya. Karena diketahui jumlah siswa kita dalam satu kelas memang lumayan banyak Bu. Iya, Jadi betul. ketika pembagian kelompoknya itu juga over gitu Bu. Nah, Iya, Bu, betul. Menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan itu? Saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai ya Bu dengan minat anak. Misalnya saya membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya gitu. Jadi ada yang gaya belajarnya visual, auditory, dan kinestetik. Sehingga anak akan merasa lebih nyaman dalam pembelajaran saya. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan ya, Bu. Iya Pada Bu, saat nanti proses pembelajaran ke depan, Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan siswa menggunakan gaya belajar masing-masing. iya. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, menggunakan gaya belajar auditori, dan menggunakan gaya belajar kinestetik. Seperti itu ya, Bu. Betul Ibu. Ya, baik, Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya ya, Bu. Amin insya Allah. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Insya Allah saya akan lakukannya itu di awal semester genap ya Bu. Karena kan ini kita udah di penghujung semester ganjil nih Iya, Bu. Bu. Udah mau bagi raport Iya, gitu Bu Bu. ya. Jadi insya Allah akan saya laksanakan di awal semester genap. Ya, baik Bu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasi, Bu. Baik Ibu, terima kasih. Ya, baik Ibu. Terima kasih banyak atas umpan balik dan Nggak tanggapan-tanggapannya usah, ini PP. terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Ya, baiklah. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan juga kegiatan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu pengajar praktik dan Ibu Dewi Tina. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Dewi. Sama-sama Ibu. Oke, pasien selanjutnya. Sama saja Bu. Mana ngantuk, Yang mana penting lapar. selesai upload melalui raport. Iya, penting hijau. Hijau. Hah? Kan Pak? Belum tak dapat sih. Kalau lihat contoh dia langsung langsung ngajar. Paling dia ada slide-nya. Ada slide. Pra observasi. Iya. Observasi supervisi kelas. Terus pasca observasi. Sudah itu Bang. Ayo, ini guru apa? Guru agama. Dia adalah guru mata pelajaran. Mata pelajaran pendidikan agama. Islam. Islam. Yang mau tinggalkan Ya. Islamnya. Terus enggak usah ya, langsung di SD ya. Suka-suka dirimu lah. Mau bagaimana suka-suka. Noise reduction. Dek, mati dulu dek. Itu kan masih video edit tadi.